Perkenalkan nama saya Febri Dito dengan NIM 2602054070. Dan ini adalah penjelasan saya untuk UAS SAP. Jadi untuk nomor satu kita memiliki model Walk to Back to yang bekerja dari audio bentar secara langsung dan berbeda dengan model-model deep learning yang awal yang sebelumnya menggunakan spektrogram atau transcript text seperti pada UTS. Nah, fitur yang diekstraksi ini dalam bentuk representasi laten. Jadi dia menggunakan CNN untuk mengambil sebuah window dari audionya dan lalu akan dikuantisasi menjadi dalam bentuk discrete, dari continue menjadi discrete, dan lalu akan dimasukkan ke dalam transformer. Tapi dalam pelatihannya dia itu menggunakan mesh, jadi nggak semuanya langsung dimasukkan, tapi ada beberapa yang sengaja disembunyikan sehingga beberapa representasi kuantas ini harus pada dasarnya modelnya harus menebak uh, dalam bentuk konteks representasinya nanti kayak gimana. Terus nanti akan ada loss, yaitu control loss, dan akan disesuaikan apakah hasil tebakannya ini tuh sesuai dengan hasil sebenarnya atau enggak. Jadi kira-kira secara singkatnya seperti itu, dan itulah mengapa dia disebut sebagai self supervised learning, karena dia bikin labelnya atau trainingnya itu sendiri. Dan ketika dibandingkan dengan hasil yang sebenarnya, dia juga dibandingkan dengan beberapa hasil-hasil negatif data palsu yang berasal dari batch-batch lain. Jadi dibandingkan apakah sebenarnya itu dia hasil prediksinya ini mencapai ground truth sebenarnya atau ternyata dia malah terkecoh dengan negatif yang lain. Nah, kalau misalkan terkecoh berarti lossnya akan bertambah dan itu akan mendorong model pada saat training untuk menjauh dari hasil-hasil yang palsu tersebut. Nah, untuk classification, jadi kuantisasi yang tadi terus masking dan quantitative loss itu nggak diperlukan, tapi jadinya di bagian belakangnya itu dikasih head klasifikasi secara custom. Misalnya layer linear untuk normalisasi batch, dropout untuk regulasi, dan juga min pooling yang mengagregasikan data menjadi satu. Lalu contohnya itu bisa dipakai untuk klasifikasi emosi suara. Nah, dari model yang saya ambil contohnya dari GitHub ini, dia pakai waktu to yang sudah di pretrain, tapi transformernya itu dikasih custom head, yaitu linear untuk batch normalization, dropout buat regularisasi, dan juga fully connected layer. Lalu paling terakhirnya dikasih softmax untuk menyatakan probability dari setiap kategori, dari setiap kelasnya. Dan ini adalah contoh code-nya yang saya jalankan melalui Kaggle karena butuh GPU dan laptop saya belum punya sayangnya. Jadi menggunakan fitur dari Kaggle bisa langsung di running. Untuk saat ini saya pakai sampel per actionnya karena action ada 3, jadi sampelnya pakai 2000. Total untuk trainingnya itu ada 6000, karena dari masifnya data kayaknya agak overkill kalau misalnya pakai semuanya. Dan kalau misalnya dibandingkan juga dengan data tren, ini juga masih cocok. Trennya itu ada sekitar 1000 kurang. Jadi 1000 dengan 1000 itu perbandingannya masih oke kalau misalkan secara split. Lalu dari 6000 ini diambil dari CV valid train, dan tesnya itu ambil semua dari CV valid test. Yang trennya itu nanti di split lagi jadi tren dan juga val dengan 80-20. Dan ini adalah beberapa contoh audio yang Something bright reflected from his chest with such intensity that the boy was momentarily blinded. Lalu ini penting, harus cari sampling rate dulu sekitar 16.000 yang kita masukkan ke sini. Kita juga cek untuk audionya, dia kata-kata tuh di sekitar 4 detik. Jadi semua audionya di padding dalam 4 detik di sini. Dan lalu langsung saja dijalankan dengan parameter seperti ini, learning rate seperti ini, effort strateginya berdasarkan epoch, dan jumlah epochnya ada 10, vertical 0,01. Dan metriknya itu berdasarkan accuracy. Dan ini adalah hasil tesnya, dan trainingnya mencapai accuracy 0,9 dengan confusion metric seperti ini.
Dengan kalau misalnya trainingnya ditambah datasetnya mungkin hasilnya bisa lebih baik. Lalu untuk nomor 2 adalah model Whisper. Data ini pakai pre-training 680.000 jam audio dari beberapa bahasa dan juga beberapa sumber di internet, beserta juga transkripsi dan juga auto-generated translationnya, yang misalnya kayak di YouTube itu. Nah, semua data audio ini diubah menjadi Melloc spektrogram dan parameternya tuh dengan persis dijelaskan pada websitenya. 80 bins dari 80 bin dari Melloc spektrogram, windownya 25 milisecond, hop antar windownya atau jeda antar windownya 10 milisecond. Lalu alur kerjanya seperti ini. Pertama dia punya preprocessing, convert audio semuanya di sampling rate 16 kHz, jadi sama semua. Lalu konversi ke log Melloc spektrogram seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu encodingnya ini menggunakan 2 lapis konvolusi di awal seperti ini. Lalu ada positional encoding. Ini adalah hal yang cukup krusial dalam model ini. Jadi kelihatan jelas posisinya di mana aja, karena setiap posisi ini kan menentukan konteksnya ya. Dan lalu dimasukkan ke dalam encoding. Encoding ini lalu di cross attention, atau misalnya dalam ini tuh ada istilahnya apa ya? Dalam ini istilahnya cross entrobilus. Jadi dimasukkan ke dalam beberapa decoding serta dengan learn positional encoding atau yang sudah dipelajari positionnya, dan nanti dia akan menghasilkan token-token spesial seperti ini, misalnya seperti bahasanya, atau ini transcribe, lalu kata-katanya. Lalu outputnya itu adalah token-token tadi dikatagorisasi menjadi teks yang bisa dibaca. Untuk nilai seberapa bagus modelnya, dia itu membandingkan antara hasil prediksi dengan hasil yang aslinya, transkrip asli. Itu bisa dengan 2 cara, yaitu word error rate, yaitu memeriksa error pada setiap tingkat katanya. Misalnya ada yang diganti, ada yang ditambah, ada yang dikurangi dengan rumus seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah character error rate. Ini sama kayak yang tadi, word error rate, tapi dia khusus per karakter, dan biasanya ini lebih sering dipakai ke dalam bahasa-bahasa yang pakai simbolnya bukan alfabetik, misalnya Mandarin atau Jepang, huruf-hurufnya kan lumayan ribet, tapi perbedaan satu huruf itu sangat krusial, makanya dia pakai karakter error rate. Semakin kecil nilainya berarti semakin baik. Berbeda dengan kebanyakan ASR, Whisper ini nggak pakai connectionist temporal classification. CTC ini padahal sering banget dipakai di dalam model-model ASR untuk bantu penyelesaian urutan audio, karena kalau misalnya kita bilang halonya tuh bisa cepat halo atau lambat halo, itu sering banget terjadi duplikasi huruf karena nggak ada transkripsi per kata. Kita biasa transkripsinya tuh mungkin per huruf, tidak punya transkripsi per huruf, tapi kalau misalnya perkata mungkin ada tapi juga nggak begitu banyak. Makanya dia pakai CTC ini untuk membantu penyelarasan dari tingkat huruf. Nah, cuman kalau dibandingin sama Whisper, karena Whisper ini udah tadi pakai positional encoding dan juga uh, banyak mekanisme lainnya yang berbeda dari CTC, dia itu lebih tinggi terhadap noise, dan terutama pre-trainnya itu dengan dataset yang super duper besar, jadi ada noise dikit tuh pada dasarnya nggak ngaruh. Lalu hasil transkripsinya jauh lebih baik karena mampu menangkap konteks, terima kasih kepada positional encoding. Tapi Whisper ini jalannya juga sangat-sangat lama, sedangkan ASR yang pakai CTC itu bisa berjalan secara real time, jadi cocok banget untuk penggunaan yang langsung. Dan ini adalah demonya menggunakan repository dari ini, OpenAI Whisper.git. Di sini kita coba langsung aja pakai first dataset khusus yang Indonesia, dan kita simpen ke dalam file folder ini untuk zipnya. Dan kita ambil subsample 10% aja untuk demo. Dan karena ini multilingual, jadi kita bisa selain transcript, kita juga bisa translasi dari bahasa asli ke bahasa Inggris. Dan kira-kira hasilnya menjadi seperti ini.
Ini ada reference yang dari datasetnya, ini hasil transkripsi dari model, dan ini ada hasil translasi dari model. Kira-kira seperti ini. Untuk evaluasinya kita coba dengan word error rate dan karakter error rate dari keyword untuk package snap. Dan kita dapat hasilnya seperti ini. Dan supaya lebih mudah, kita lihat summary-nya seperti ini. Dan dengan min 0,2 pada word error rate dan 0,06 pada karakter error rate, Whisper ini tergolong sangat bagus. Tapi mungkin ada anomalinya di sini. Pas maksimal 0,9 dan 0,67 itu dari data yang di indeks nomor 6 ya. Karena entah mengapa di datasetnya transkripsinya itu ada kecolongan ini. Ini buat trainingnya seharusnya. Makanya dia jadi banyak banget kesalahannya. Tapi hasil transkripsinya masih oke. Jadi mungkin kalau misalnya bisa diatur lagi itunya, mungkin kata-katanya akan berkurang juga. Ini juga hasilnya mungkin kita coba mainin audio. Strategi tersebut terbukti efektif, memutus pasokan penting militer dan sipil. Meskipun blokade ini melanggar hukum Kalau kita coba cari error lain yang mungkin errornya lebih besar seperti yang ini mungkin. Perdebatan dipicu kontroversi terkait pengeluaran dana bantuan dan rekonstruksi pasca badai Katrina yang dilabeli oleh kelompok konservatif fiskal sebagai kesepakatan New Orleans Bus. Sedikit mengecoh karena memang agak susah juga untuk memprediksi itu. Lalu untuk nomor 3 saya akan di collab untuk FastPitch 2. Ini sifatnya non-autoregressive, jadi bisa berjalan secara paralel. Dia itu mengambil pasangan data teks audio dari dataset misalnya LJ Speech, dan jadi dari bentuk teks atau tertulisnya grafem dibentuk dalam ucapan fonem, dan lalu ini diencode dalam representasi linguistik dan akan dilatih untuk variance adapter, misalkan dari durasi, dari pitch, dan dari energi. Dia juga punya length regulator untuk menduplikasi beberapa fonem, jadi nanti mail spektrogramnya tuh bisa cocok sama mail spektrogram audio asli, jadi kelihatan antara yang sempit dengan yang lebar. Dan untuk testingnya nanti dia mengubah teks fonem lalu jadi vektor, lalu dari prediktor ini dia bisa mengenerate belum mengenerate suaranya sih, tapi mengenerate energi, durasi, dan pitch dari frekuensinya, dan juga ada length regulator, lalu hasilnya menjadi max spektrogram. Nah, karena dari bawaannya itu dia nggak punya cara untuk spektrogram jadi audio, kita pakai model terpisah, yaitu model vocoder misalnya. Hasil audio ini bisa dinilai melalui dua cara, misalnya secara manual itu min opinion score, ini untuk mengukur seberapa natural atau kejelasan pengucapan. Biasanya dari rentang 1 sampai 5, skor 4 itu termasuk skor yang cukup tinggi. Lalu ada juga Mel Sepstral Distortion, ini untuk mengukur secara matematis spektrogramnya. Lalu Pitch Error, mengukur kesalahan pada prediksi pitch yang bisa dihitung dengan root mean square error dari fundamental frequency. Dan juga real time factor, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengenerate audio atau inference time-nya. Jika dibandingkan dengan model autoregresif seperti Tacoroton 2, FastPitch 2 ini bisa menghasilkan audio yang lebih cepat dan relatif lebih stabil. Hasilnya juga cukup oke, menyaingi Tacoroton 2 yang merupakan state of the art sebelumnya. Tapi jelas butuh kompleksitas dalam waktu yang jauh lebih besar. Misalnya dalam TTS model ini, setelah kita import TTS, dari bawaannya dia menggunakan adanya FastPitch ini salah satu alternatifnya, dan hasilnya menjadi seperti ini. Text-to-speech, WORTS plays an important role in helping the economic sector to remind customers personally in an organized and effective manner. TTS ini dia tidak mengucapkannya TTS tapi dianggap sebagai satu kata. Nah, kalau misalnya mau yang FastPitch 2 yang sebenarnya itu bisa juga di train, tapi
butuh collab pro karena kena runtime limit. Dia butuh waktu yang lama, lumayan lama untuk bisa training ini. Sebelumnya saya coba training dan baru 20% sebelum akhirnya kena runtime limit. Dan memang ini juga sesuai dengan teori kalau dia butuh kompleksitas dan waktu yang lebih lama. Dan lalu untuk Indonesia, karena modelnya agak sedikit beda, kita harus install lagi konversi ke phoneme-nya, yaitu dengan GitHub ini. Dan setelah kita run, hasilnya ada ini. Kelihatan ada simbol-simbol yang aneh bagi kita, tapi ini akan dibaca dengan lebih baik pada modelnya. Lalu jangan lupa untuk download checkpoint PTH, config.json, dan juga untuk speakernya. Dan kita masukkan juga hasil phoneme dari blog sebelumnya. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk mengubah ucapan menjadi teks tertulis. STT ini tidak dibaca. Teknologi ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetik secara lebih cepat dan efisien dengan suara. Recognize kata itu tuh sebenarnya apa dalam bahasa Indonesia. Jadi mungkin itu kelemahan dari model TTS saat ini, kecuali kalau misalkan kita sudah spesifikasi sebelumnya. Lalu terakhir adalah model Deep Speaker, yaitu dia dilatih dengan dataset berisi audio dari beberapa speaker, dan setiap speaker ini mengucapkan beberapa kata yang berbeda dan kondisi berbeda, intonasi berbeda, dan emosi yang berbeda. Jadi ini cukup kaya. Lalu audio pertama-tama dikonvert ke dalam bentuk log mail spektrogram. Lalu dengan arsitektur ResNet dia melakukan embedding untuk kelas speakernya. Nanti hasil embeddingnya itu dibandingin secara relasional. Di sini untuk di speaker 2 dia menggunakan triplet loss yang akan dijelaskan selanjutnya. Untuk testingnya tergantung pada jenis tes. Input audio ini nanti langsung dikonvert ke log mail spektrogram, embedding, dan nanti akan diuji hasil jaraknya. Kalau misalnya ini adalah perbandingan antara dua orang seperti yang diminta dalam soal, berarti jaraknya akan dihitung bisa menggunakan cosine similarity. Contohnya, kalau misalnya lebih besar dari threshold yang biasanya ditentukan oleh kita sendiri, itu akan lebih besar kemungkinannya kalau speaker dari kedua audio sama. Evaluasinya ini menggunakan equal error rate, yaitu titik di mana false acceptance rate sama dengan false rejection rate, di mana false acceptance atau mirip dengan false positif itu menerima penipu sebagai user asli, dan juga untuk false rejection itu kayak false negatif. Semakin rendah errornya berarti semakin baik sistem dalam melakukan tugasnya. Lalu dibandingkan dengan model lain seperti eVector yang menggunakan basisnya statistik, dan Deep Speaker kan menggunakan CNN. Dan jelas dia lebih unggul secara performa dan dia lebih tahan terhadap noise, tapi tetap butuh dataset yang cukup besar. Nah, sekarang kita membahas tentang triplet loss, yaitu salah satu jenis loss yang dipakai dalam permasalahan speech recognition. Konsepnya dia setiap kali tes akan mengambil 3 data, yaitu anchor sebagai patokan, yaitu lalu ada positif, yaitu data dengan kelas yang sama dengan anchor, dan negatif, data yang kelasnya berbeda dengan anchor. Lalu dicari apakah jarak antara anchor dengan positif itu lebih kecil daripada anchor dengan negatif. Jadi hal ini bertujuan supaya data yang serupa tuh saling berdekatan. Jadi kalau misalnya anchornya malah lebih dekat dengan negatif, oh berarti ada yang salah nih. Kita bandingkan dengan contrastive loss. Kalau misalnya contrastive loss ini, dia juga konsepnya sama, tapi secara lebih ekstrim. Jadi semua yang beda kelasnya dia dipisah terus, sedangkan yang sama dia samain terus, tanpa memandang relasionalnya. Kadang hasilnya tuh kayak terlalu ekstrim. Sebenarnya kayak 11-12 misalnya, kayak mungkin kayak kembar, atau kayak orang yang mencoba mengikuti suara orang lain. Itu kan mungkin ada kesamaannya, tapi malah dijauhkan terlalu jauh gitu. Nah, beda kalau triplet loss itu dia juga menghitung relasinya, jadi nggak terlalu jauh tapi juga nggak terlalu dekat. Lalu dia ini triplet loss mirip juga dengan Siamese network. Siamese network ini menggunakan 2 atau lebih network dengan weight yang sama. Nah, jadi triplet loss ini mengambil sedikit konsep juga dari Siamese dan digabungkan. Jadi dia punya 3 salinan jaringan identik untuk anchor, positif, dan negatif.
sehingga dia embeddingnya lebih stabil. Dalam hal ini kita juga mungkin bertanya-tanya similarity sama classification. Nah, similarity ini fokusnya pada relasi dan melihat jarak. Dan keuntungannya adalah dia itu bentuknya open set, jadi kita bisa masukin data apa aja. Sedangkan kalau klasifikasi, kita kan training dengan dataset tertentu, jadi cuma bisa klasifikasi speaker-speaker tertentu. Nah, kalau misalnya mau klasifikasi yang beda, datasetnya juga harus beda. Dan ini adalah demonya, diambil dari repository tersebut. Kita langsung install, dan dari repositorinya dia sudah memberikan contoh audionya, dan ini adalah lebih lanjut tentang arsitektur yang digunakan. Jadi contoh audionya itu ada di sini. Misalnya Phil Premi. When a man looks for something beyond, ask her to bring these things with her. Mirip, tapi intonasinya berbeda. Lalu ada juga sampel yang berbeda. Dia karena FLAC belum bisa digunakan di sini. He could not forget Mrs. Pinehaven's eye. Tapi kelihatan banget bahwa suaranya udah lebih mendem, lebih berat, dan berbeda. Jadi setelah kita masukkan, kita bentuk dalam FFCC, kita predik, dan hasilnya itu kita bandingkan melalui quotient similarity. Kita melihat bahwa yang speakernya sama ini nilainya hampir 0,7. Berarti itu dia hasilnya cukup mirip, karena setidaknya masih di atas 0,5, jadi oke. Lalu dibandingkan dengan yang terakhir tadi, dia malah memiliki perbedaan sehingga hasilnya mendekati 0. Oh, berarti dia sangat-sangat berbeda. Jadi bisa dipastikan bahwa file 1 sama file 3 ini speakernya udah pasti nggak sama, dan dia sangat yakin model ini. Dan berikut adalah penjelasan dari setiap soal dari UAS, dan terima kasih.